Nanti kalau siapa yang ke Jakarta, cari Tebet Timur. Di situ ada Masjid Ar-Rahmah, masjid lama, masjid tua. Itu tempat saya nongkrong dulu masih remaja di situ. Nah, ketika ada sebuah ceramah agama di sana, adalah seorang habib tabligh dan saya mewakili pemuda masjid waktu itu. Tabligh ini, habib ini bilang begini, "Hei, kalau ada seorang habib, anak habib, dia mabuk-mabukan, dia berzina, dia berjudi, dia mencuri, jangan kata apa-apa." Ini orang Betawi nih habibnya nih. Ojo muni apa-apa. Meneng kiai, biarkan saja. Itu dia cucu Rasulullah. Dia ahlus surga. Jangan dikata apa-apa. Ojo muni apa-apa. Menengai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sahabat KAZEB dimanapun Anda berada, saya di sini hanya ingin ngasih komentar aja daripada sudut pandang orang biasa, netizen biasa, warga biasa ya, bukan kiai, bukan ustadz, yang cuma pengen pakai logika dan sedikit rasa hati nurani. Katanya begini, kata Rhoma Irama. Kan Rhoma Irama ketika selalu dalam berceramahnya selalu membawa nama habaib. Bahkan tidak takut dengan dosa. Rhoma Irama selalu membuka aib orang lain. Selalu ghibah. Di pengajian-pengajiannya itu ghibah yang ada, teman-teman ya. Yang saya lihat. Kejelekan-kejelekan habaib disebarluaskan. Ya. Karena mungkin Rhoma Irama mungkin itu ada sakit hati kepada habaib. Naudzubillah. Masa nggak tahu dosa yang namanya gibah? Padahal Allah melarang loh yang namanya gibah. Masa ada kiai ceramah di panggung tapi yang intinya malah gibahin orang. Ketika kita ngobrolin kejelekan orang lain, itu namanya ghibah. Kita ngobrolin keburukan orang lain, itu namanya ghibah. Masya Allah, dosa ghibah itu sangat luar biasa. Coba Bang Haji baca kitab Sulam Taufik. Yang tipis banget itu Sulam Taufik. Seperti apa dosa ghibah di situ? Masya Allah ya. Silahkan Bang Roma baca kitabnya, kitab gundul, kitab kuning. Di Sulam Taufik aja, jangan yang lain. Karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Mirqadus Sudi Tasdiq misalkan. Ya. Biar paham Bang Roma itu dosa ghibah seperti apa. Ini mah setiap pengajian di mana-mana yang dihadiri oleh orang-orang pendukungnya, mukiman, pembatal nasab, ya. Kemudian Gus Abbas ketika mendengarkan Rhoma Irama ghibah, seolah-olah kayak bangga gitu loh. Masya Allah, ya itu seorang kiai katanya. Ada temennya yang ghibah seperti itu, Masya Allah kayak bangga seperti itu. Naudzubillah, ini kiai akhir zaman teman-teman. Naudzubillah, semoga kita dijauhkan daripada kiai-kiai yang seperti itu. Semoga kita didekatkan dengan kiai-kiai yang alim, kiai-kiai yang lurus. Jadi begini di dalam isi kajian Rhoma Irama. Katanya ada habib yang bilang, walaupun mabuk, walaupun cabul, walaupun maksiat, tetap masuk surga. Beliau kan bicara seperti itu, karena dulu katanya berteman dengan habib. Kemudian dikutip dan dijadikan bahan ceramah sama Rhoma Irama. Itu bagus nggak kira-kira teman-teman? Menurut saya orang awam, itu buruk itu. Dan saya langsung bilang dari awal, dulu pernah saya mengomentari, ada habib yang seperti itu, pernah saya komentari. Kalau memang ada yang ngomong kayak gitu, itu salah total, salah besar. Saya nggak dukung, nggak bela, ya. Nggak ada dalam Islam orang berbuat dosa terus bisa santai masuk surga, enggak.
Semua dosa besar kalau nggak tobat ya masuk neraka. Titik, tanpa koma. Ya, saya tidak mendukung orang-orang seperti itu. Walaupun misalkan dari habaib yang ngomong. Tapi masalahnya di sini bukan di situ doang. Yang saya lihat Bang Haji alias Bang Oma Irama, Raden Sayyid Syarif Roma Irama, bawa-bawa kata Habib. Kemudian digiring seolah-olah semua Habib itu begitu. Pemabuk, cabul, pelaku maksiat. Terus dibilang sama pengikutnya, nganggap tetap masuk surga. Waduh, kok kesannya kayak penggiringan opini gitu ya. Bener-bener kiai-kiai gibah. Yang saya dengerin, kok gibah? Apa karena akhir zaman kali ya? Saya nggak tahu ya niatnya apa, tapi jujur itu nggak adil. Menurut saya nggak adil. Habib juga manusia, sama kayak kiai, ustadz, artis, pejabat, semua sama. Pasti ada yang baik, pasti juga ada oknum yang menyimpang. Begitu loh. Tapi kok giliran ada satu Habib yang keliru, yang menyimpang, langsung diserang semuanya. Nasabnya digugat, martabatnya ditarik-tarik, disebut turunan palsu, dan yang lain-lain. Yang saya nggak habis pikir seperti ini teman-teman. Logika sederhana. Kiai ada yang cabul. Ustadz ada yang korupsi, ada yang cabul. Ada yang masuk penjara gara-gara pelecehan seksual. Tapi apakah kita langsung bilang semua kiai buruk? Semua kiai jelek? Semua ustadz busuk? Enggak kan? Kita tetap bilang itu oknum. Bukan identitasnya yang diserang. Ya, bukan gelarnya yang diserang. Bukan nasabnya yang diserang. Gitu loh. Tapi kenapa anehnya kalau Habib itu langsung digaspol sama mereka itu. Langsung digeneralisir. Itu namanya sentimen kepada para habaib, benci kepada para habaib. Dan yang bikin menurut saya agak miris, Roma Irama ini lupa ngaca. Maaf nih Bang ya. Anak kandung abang sendiri aja pernah kena kasus narkoboy. Beritanya rame. Semua orang tahu, bahkan itu masuk ranah hukum negara. Tapi kita nggak pernah lihat. Abang menggiring semua anak musisi sebagai pecandu. Nggak pernah kita lihat abang ngomong anak artis itu begini semua, begitu semua, busuk semua. Enggak kan? Abang nggak pernah bilang seperti itu loh Bang Haji. Bang Haji kayaknya lupa ngaca. Mohon maaf Bang Haji, anak kandung abang sendiri pun seperti itu. Ya, bukan hanya Habib, bukan hanya Ustadz, bukan hanya Ba'alawi Yaman, yang seperti itu. Ya, bener nggak teman-teman? Anaknya sendiri aja seperti itu. Masa Bang Haji lupa? Masya Allah itu beritanya viral di mana-mana. Ya. Naudzubillah. Saya tidak benci sama Bang Haji Roma Irama, enggak. Tapi saya berbeda dengan Bang Roma Irama. Roma Irama ketika ada satu oknum Habib atau ada beberapa oknum Habib yang melakukan dosa, disamaratakan semuanya. Entah itu Habib yang alim, entah itu Habib yang soleh, yang wali, disamaratakan. Itu sudah tidak fair namanya. Begitulah kira-kira menurut saya. Ya. Saya juga tetap ada Habib, ada Sayyid, ada Syarif misalkan. Sama, saya juga tidak mendukung perbuatan keji seperti itu. Tidak sama sekali mendukung. Misalkan saya sekarang mendukung habaib. Tapi saya tidak mendukung kelakuan oknum habaib yang bejat, enggak.
Tetap aja salah-salah, benar-benar. Kita objektif. Bener gak? Kita objektif. Ya, kalau Rhoma Irama memandang semuanya rata. Begitu. Ya. Anda harus pahamlah teman-teman ya. Kenapa kalau ke orang lain bisa toleran, tapi kalau ke Habib, ke Ba'alawi, kok langsung digeneralisir? Itu kan aneh teman-teman. Saya nggak bilang semua Habib suci, enggak. Nggak bisa salah, enggak. Tapi saya juga nggak setuju kalau semua Habib dibilang seperti itu, disamaratakan. Itu jahat banget teman-teman, sangat-sangat jahat. Dan satu hal lagi, kita ini umat Nabi Muhammad SAW. Beliau itu sangat menjaga kehormatan keturunan. Beliau bilang dalam hadis, siapa yang menyakiti ahlul bait itu sama saja menyakitiku. Ya, kritik boleh teman-teman, tapi jangan pakai sentimen, jangan pakai kebencian, jangan ada dendam pribadi ke Habib Ba'alawi, gitu loh. Toh sekarang banyak kok Habib-Habib yang lurus, Habib-Habib yang alim, dakwahnya adem, ngajinya santun, akhlaknya lembut. Masa iya mereka disamakan dengan orang yang rusak? Enggak kan? Artinya kelakuannya itu loh maksudnya ya. Enggak semua. Kita ini hidup di zaman yang penuh fitnah. Yang jahat bisa kelihatan alim, yang alim bisa difitnah seolah-olah jahat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kita harus cerdas teman-teman, harus objektif. Jangan karena satu dua orang kita langsung pukul rata semuanya. Jangan seperti itu. Sampai Masya Allah na'udzubillah Habib Umar dibawa-bawa yang nggak tahu apa-apa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan saya harap ya teman-teman, Bang Oma bisa lebih bijak lah. Jangan sampai karena emosi sesaat Bang Oma malah merusak kepercayaan publik kepada habaib yang memang nyata-nyata berjuang untuk umat. Banyak Bang Roma, tidak sedikit habaib yang cinta tanah air, tidak sedikit yang memikirkan tanah air kita, yang membela tanah air kita daripada penyimpangan-penyimpangan. Banyak Bang Haji ya. Kritik itu penting, tapi adil itu lebih penting, bijak itu lebih penting. Jangan sampai kita jatuh ke jurang kebencian lalu menyamaratakan semuanya. Itu dosa besar loh ya. Na'udzubillah. Kiai Abbas, Gus Abbas sampai mengguk-mangguk ketika Rhoma Irama gibahin orang lain, seolah-olah bangga. Ya bisa dibilang bangga lah, karena kan mereka satu kolam. Seperti itu. Jadi itu ya teman-teman komentar saya. Ya apa namanya? Saya gak punya gelar tinggi, saya juga gak punya panggung besar. Tapi saya masih punya logika dan rasa keadilan, punya hati nurani. Ya, teman-teman, yang salah ya dikritik, tapi jangan asal tarik semua ke lubang yang sama. Habib tetap manusia, ada yang maksiat, ada yang soleh, ada pelaku dosa, ada pelaku taat. Tapi kalau kita mulai main pukul rata, ya siap-siap aja. Mungkin besok lusa giliran profesi Anda yang digeneralisir. Bisa aja seperti itu. Allah itu mudah membolak-balikkan hati orang lain. Hati manusia. Ingat teman-teman, keadilan itu milik semua. Dan yang paling penting, kalau Anda benar-benar takut sama maksiat, mulai dari diri sendiri dulu. Jangan cuma nyalahin orang, tapi lupa ngaca. Ya. Ke orang lain bisa nyalahin, ke diri sendiri tidak bisa disalahin.
ke orang lain bisa berbuat hal-hal yang menyudutkan, tapi kelakuan sendiri masih seperti itu kan tidak baik. Masa ada ulama, ada kiai berceramah di depan umum, di tempat pengajian, tabligh akbar, isinya gibah, menebar aib-aib orang lain. Itu kan tidak pantas. Mana ada seorang kiai seperti itu? Ya, kita harus sadarlah. Saya kalau lihat Gus Baha, masya Allah adem gitu. Kalau ngomong itu gak pernah ngomong. Gus Baha sering ngomongin orang, tapi bukan keburukan orang lain yang diceritakan. Ya, saya lihat ulama-ulama yang lain, masya Allah, tidak pernah menceritakan keburukan-keburukan orang lain, yaitu ghibah, dosa besar. Masa sekelas Bang Haji yang katanya Kiai Syarif Raden nggak takut dosa ghibah? Yuk dibaca yuk sulam taufiknya. Ya, mungkin itu komentar saya. Semoga manfaat, barokah, bisa mencerdaskan sedikit-sedikit. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.